Baik, kita bawakan satu lagu pujian. Itu Juru Selamatku. Teman-teman, dengan segenap hati kita, satukan hati kita bernyanyi menuju Tuhan pada malam hari ini. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Kau juru selamat kami, Kau layak disembah, Kau layak Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Terima kasih. Baik, terima kasih deh untuk pujiannya. Saya serahkan kepada Kak Suryani yang akan membawakan kita dalam firman Tuhan malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami.
Terima kasih di sepanjang hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni segala ketidaktepatan kami di hari ini, Tuhan. Biarlah persekutuan kami malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Pimpin seluruh hidup kami Tuhan, terlebih hati dan pikiran kami, agar firman-Mu merema dalam hidup kami Tuhan. Kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Shalom Kak. Ya, Shalom. saya dari termasuk tim BC. Terima kasih saya ucapkan kepada BC ya. Ini kali kedua saya sharing. Dan saya masih ingat, saya buka-buka file, ternyata 1 tahun yang lalu tepat di 20 November ketika saya sharing di BC 2020, 1 tahun hari ini juga saya juga sharing lagi. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang tidak kenal saya, tidak apa-apa ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Suryani Daily, saya orang Nias, sudah bekerja dan sekarang tinggal di Jakarta. Kira-kira begitu saja perkenalannya, nanti kalau ada yang mau kenalan boleh japri. Nah, malam hari ini teman-teman, saya membawakan tema firman Tuhan atau sharing saya yaitu depression or peaceful. Ya, kita akan sama-sama belajar depression or peaceful. Teman-teman, kalau kita melihat tema ini, pasti di pikiran kita itu, jika kita diperhadapkan dengan dua pilihan seperti ini, depression or peaceful, depresi atau damai sejahtera, pasti teman-teman selalu menjawab damai sejahtera, peaceful. Tetapi tanpa sadar, ternyata di antara kita, bahkan siapapun kita atau teman-teman kita, apalagi dengan saat-saat seperti ini, kebanyakan depresi daripada damai sejahtera. Kebanyakan kita mengalami depresi daripada mengalami damai sejahtera. Nah, mungkin kita bisa melihat depresi itu apa sih? Depresi itu merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk. Ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli, perasaan bersalah dan tidak berarti. Itu yang dimaksud dengan depresi. Nah, ternyata teman-teman ya, depresi itu berbicara tentang emosi. Ya. Sedih boleh, marah boleh. Tapi yang normal, yang sewajarnya. Tapi ketika kita sedih berlebihan, marah sudah tidak terkontrol, bahkan sudah tidak ada lagi gairah dalam hidup, merasa diri tidak berarti, merasa diri tidak berharga, itu sudah tergolong dalam kategori depresi. Ya, itu sudah tergolong dalam kategori depresi, merasa diri tidak berarti, merasa sedih terus, pokoknya berlarut-larut dalam kesedihan, kemarahan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, ternyata depresi ini merupakan salah satu penyebab utama suicide, ya, bunuh diri. Ya, banyak orang yang depresi mengakhiri hidupnya, ya. Ujung daripada depresi itu adalah bunuh diri ya, teman-teman ya. Kalau kita melihat bahwa jumlah penderita depresi ini biasanya wanita 2 kali lebih banyak dari pria. Wanita lebih banyak 2 kali dari pria. Tapi pria lebih berkecenderungan bunuh diri. Meskipun secara penelitian wanita-wanita itu, perempuan itu lebih banyak depresinya daripada laki-laki. Tapi ternyata kebanyakan yang bunuh diri adalah laki-laki. Why? Karena perempuan itu lebih kuat perasaannya daripada laki-laki. Biasanya laki-laki katanya menggunakan logika. Tapi perempuan itu lebih kuat menahan rasa sakit karena dia menggunakan perasaan. Nah, pertanyaannya mana yang kita gunakan, perasaan atau logika? Dua-duanya, teman-teman.
kita itu nggak boleh hidup hanya karena perasaan. Kalau kita hidup dengan perasaan, maka kita bisa berubah-ubah. Perasaan kita saat ini senang, besok kita marah. Kita itu perasaan harus balance dengan logika kita. Tapi di atas semua itu, kita harus hidup di dalam iman akan Tuhan. Oke teman-teman, next ya. Depresi ini atau stres yang dibiarkan berlarut membebani pikiran dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Apabila kita berada dalam emosi yang negatif seperti sedih, benci, putus asa, iri, kecemasan, dan kurang bersyukur, maka sistem kekebalan kita menjadi lemah. Makanya orang yang sudah berlarut-larut dalam kesedihan, bangun pagi itu migrain, itu sakit, dan segala macam. Kenapa? Karena depresi. Saya percaya bahwa, saya setuju dengan kata bahwa orang yang depresi itu, ciri-cirinya itu orang yang iri. Karena menurut saya nggak ada orang yang iri kalau memang dia waras. Nggak ada orang yang benci kalau dia masih waras. Hanya orang-orang yang depresi, teman-teman. Coba nanti kita cek diri kita ini kategori mana ya. Saya tidak bilang teman-teman depresi ya, no. Tapi coba mulai kita menyadari ciri-ciri orang depresi itu seperti apa. Mudah sedih, benci, putus asa, iri, kurang bersyukur, itu paling penting teman-teman ya. Ternyata orang depresi itu juga karena kurang bersyukur. Terlalu bersungut-sungut dalam kehidupannya. Dia selalu kecewa dengan hidupnya. Why, dan why. Kenapa? Nah, ternyata kurang bersyukur juga itu bisa menjadi ciri-ciri orang yang depresi. Jadi perbanyak untuk bersyukur. Nah, teman-teman, apa pandangan Alkitab tentang depresi ini? Ya, depresi ini bukan hanya sebatas bahasa psikologi ya, tapi depresi ini ternyata sudah ada di dalam Alkitab. Bahkan seperti yang saya jelaskan tadi di nomor 2 bahwa ending daripada depresi itu adalah bunuh diri. Kalau kita melihat teman-teman banyak sekali tokoh Alkitab itu yang depresi. Bahkan yang bunuh diri juga banyak yang dicatat dalam Alkitab. Contoh seperti Ayub. Ketika Ayub diberikan ujian oleh Tuhan, pasti di dalam keadaan depresi saat itu. Apa yang ia punya, segala sesuatunya hilang begitu saja. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia juga dalam keadaan depresi. Dia ketakutan sampai dia melarikan diri. Nah, apa pandangan Alkitab tentang depresi ini? Ternyata bukan hanya sekedar bahasa psikologi. Di dalam Alkitab sudah dicatat. Banyak yang dicatat tokoh-tokoh Alkitab yang bunuh diri, tapi saya hanya membahas 3 poin saja malam hari ini, teman-teman. Mengingat waktu. Yang pertama, Raja Saul. Kita tahu Raja Saul ini banyak sekali melakukan perkara besar ya ketika dia diurapi Tuhan. Tapi apa ending dari kehidupannya? Dia bunuh diri. Ya, Raja Saul ini mati pada waktu melakukan peperangan melawan Raja Filistin. Ya. Kalau kita baca teman-teman di 1 Samuel 31 ayat 4, nanti teman-teman baca, Raja Saul merasa bahwa saat itu adalah akhir semua kehidupannya. Lalu ia mengambil pedang dari ajudannya dan menghunus dirinya sendiri. Ya. Waktu itu Raja Saul merasa putus asa, merasa depresi. Kenapa? Karena mereka kalah dari peperangan melawan bangsa Filistin. Bahkan anak-anaknya Yonatan dan Aminadab itu juga mati dalam peperangan itu. Lalu Raja Saul ini berkata kepada ajudannya, bunuh saya dengan pedangmu. Tapi apa yang dilakukan ajudannya? Tidak melakukannya. Karena dia segan melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Coba perhatikan teman-teman, garis bawahi. Lalu ia mengambil pedang dari ajudannya dan menghunus dirinya sendiri. Raja Saul ini mati dengan tangannya sendiri. Dia tidak menunggu Tuhan. Kenapa? Karena depresi tadi. Tidak bisa menerima kekalahan. Bahkan anaknya pun harus mati dalam peperangan itu. Dia merasa bahwa untuk apa lagi saya hidup? Mendingan saya mati. Dan dia menghunus dirinya sendiri dengan pedang ajudannya, teman-teman. Nanti baca di 1 Samuel 31 ayat 4.
Siapa lagi yang termasuk dalam kategori kedua, teman-teman? Pengawal Saul. Kalau kita lihat di ayat kelimanya, teman-teman, 1 Samuel 31 ayat 5, ya, pengawal Saul juga mati dengan cara sengaja menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Ya. Dia melihat, buat apa saya hidup? Saul sudah mati. Ada poin penting yang kita ambil dari pengawal Saul ini, teman-teman, bahwa kita itu nggak boleh salah meneladani orang. Kita boleh fans sama siapapun, tapi jangan sampai kita mengagumi seseorang itu lebih dari Tuhan. Jangan kita mengagumi pasangan kita lebih dari Tuhan. Jangan kita mengagumi pendeta kita lebih dari Tuhan. Jangan kita mengagumi mungkin yang punya pacar lebih dari Tuhan. Seperti pengawal Saul ini, ya dia hopeless. Dia lihat Saul sudah mati, dia juga ikutan mati, teman-teman. Dia sengaja menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Dia bunuh diri, dia depresi. Buat apa saya hidup? Selama ini kan saya bekerja sama Saul. Bos saya aja begitu dia bunuh diri. Mendingan saya bunuh diri. Poin penting menurut saya yang kita ambil, jangan kita salah meneladani orang. Kadang-kadang kalau kita sudah suka sama orang, sudah fans sama orang, seluruh gaya hidupnya, seluruh karakternya mungkin kita tiru-tiru. No, jangan. Pribadi yang patut kita teladani itu hanya Yesus Kristus. Poin ketiga, teman-teman, Ahitofel. Ahitofel ini adalah, kalau nanti teman-teman baca di 2 Samuel 16 ayat 20, dia ini adalah seorang penasihat Raja Absalom, anak Daud. Ya. Pada waktu itu Absalom meminta nasihat kepada Ahitofel dan Husai. Ada 2 orang pada saat itu. Absalom meminta nasihat supaya bagaimana dia mencelakakan ayahnya sendiri, yaitu Daud. Nah, pertanyaannya kenapa Absalom ini tega, ingin berniat jahat, ingin berencana membunuh ayahnya Daud? Itulah dosa, teman-teman, akibat dari dosa. Ya, Absalom ingin sekali menggantikan ayahnya Daud. Sampai dia meminta penasihat, dia berencana untuk membunuh ayahnya sendiri. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Absalom lebih memilih nasihat Husai daripada Ahitofel. Ya, Absalom meminta 2 penasihat, Ahitofel dan Husai, tetapi dia lebih memilih Husai. Kenapa? Karena kedua orang ini sama-sama memberikan masukan yang sama, dan Absalom memilih Husai. Apa yang terjadi, teman-teman? Coba nanti teman-teman baca di 2 Samuel 17 ayat 23. Ahitofel merasa kecewa lalu menggantung diri. Kalau kita merenungkan kisah Ahitofel ini, teman-teman, kadang-kadang kita merasa ketika pendapat kita tidak didengarkan orang, kita merasa kecewa. Ketika pendapat kita tidak diterima orang, kita tersinggung. Ketika pendapat kita tidak diterima oleh teman-teman kita, di sana kita merasa kecewa. Ya, Ahitofel ini kecewa dan menggantung diri gara-gara pendapatnya, gara-gara nasihatnya tidak diterima, teman-teman. Tidak sedikit juga di kalangan anak muda, generasi muda saat ini, ketika pendapatnya tidak diterima, dia kecewa, dia tersinggung, dia marah, dia keluar dari komunitas. Bahkan hal-hal yang simpel aja, kalau kita nggak suka sama orang, hal yang simpel aja yang sering terjadi, kita bisa keluar dari grup. Itu sepele, teman-teman, tapi kalau kita belajar dari Ahitofel ini, kenapa dia melakukan ini? Karena depresi. Dia merasa bahwa, teman-teman, kita harus mengingat bahwa depresi itu tidak langsung depresi loh. Depresi itu ada penyebabnya. Disebutkan depresi ada penyebabnya, dari kecewa, dari tidak dihargai, dari sedih, dari marah, segala macam. Ya. Sehingga berujung pada depresi, dan tidak sedikit banyak yang bunuh diri gara-gara depresi. Jadi ada 3
tokoh yang sudah kita pelajari malam hari ini, teman-teman. Terlalu banyak di Alkitab dicatat, ada tokoh-tokoh lagi yang mencatat mereka bunuh diri, seperti Yudas, tapi malam hari ini saya cuma mau berbagi tentang Saul, pengawal Saul, dan Ahitofel. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengatasi depresi? Kalau kita baca buku, teman-teman, kita bisa menemukan jawaban, tips 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 10. Tapi satu poin yang mau saya bagikan sama teman-teman malam hari ini, bagaimana cara mengatasi depresi, cuma satu. Peace, damai sejahtera. Mungkin teman-teman sudah banyak sekali pengetahuannya, banyak membaca firman Tuhan, cara mengatasi ketakutan, segala macam ini. Sebenarnya intinya cuma satu, damai sejahtera. Orang depresi itu karena tidak ada damai sejahtera. Jadi cara mengatasi depresi cuma satu, damai sejahtera. Coba. Damai sejahtera itu adalah perasaan dan keadaan yang berada dalam rasa tenang, tanpa ada rasa takut, depresi, khawatir, ataupun perasaan yang tidak enak. Damai sejahtera. Bicara soal damai sejahtera, teman-teman, dunia nggak bisa memberikan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera. Pertemanan kita itu tidak memberikan damai sejahtera. Tidak sedikit kita banyak kecewa sama teman-teman kita. Punya uang banyak juga, tidak bisa damai sejahtera. Ketika habis uangnya, udah. Kita harus bisa membedakan bahwa damai sejahtera itu berbeda dengan bahagia ya. Contoh, bahagia. Maria dapat gaji sebulan, contohnya 2 juta. Pas pertama memegang uang 2 juta itu, Maria happy. Maria bahagia. Tapi coba udah tanggal 15, udah pertengahan bulan. Masih bahagia enggak? No, tidak sebahagia pas memegang uang 2 juta. Dia lihat cuma 50.000 lagi, itu sudah tidak bahagia, sudah resah, sudah gelisah, sudah khawatir, bahkan depresi. Besok mau makan apa ya? Pas gajian, bisa sekali makan 100-200 ribu, happy. Pertengahan bulan, tinggal mie. Itu nggak happy lagi. Kenapa nggak ada duit? Jadi beda ya antara damai sejahtera dengan bahagia. Bahagia itu adalah perasaan yang bisa pergi kapan saja. Perasaan yang datang dan pergi kapan saja. Tapi damai sejahtera itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Damai sejahtera. Bagaimana sih supaya kita punya damai sejahtera? Pasti ujung-ujungnya jawabannya doa. Baca firman Tuhan, merenungkan. Tapi pertanyaannya, aku sudah doa loh Kak Sur. Aku sudah berdoa, tapi kok masalahku nggak selesai? Oke, masalahmu nggak selesai. Skripsimu nggak selesai. Tapi apa yang kamu dapat? Damai sejahtera. Kamu itu berdamai dengan perasaanmu. Berdamai dengan kekhawatiranmu. Ada 3 poin juga yang mau saya bagikan. Ini firman yang sering sekali kita dengar teman-temannya. Kalau kita lihat bahwa damai sejahtera itu merupakan berkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini sering sekali tiap minggu ketika kita dapat berkat, pendeta suka bilang, damai sejahtera memelihara hati dan pikiranmu, menyinari engkau dengan wajahnya. Ini janji Tuhan buat kita, damai sejahtera. Masalahnya kita udah memiliki damai sejahtera belum? Damai sejahtera itu berbicara tentang perasaan kita, bukan tentang seberapa banyak uang kita, bukan tentang seberapa banyak pertemanan kita. No, itu bicara perasaan teman-teman. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menyenangi orang, tapi sebenarnya kita ini rapuh. Terlalu sibuk memberikan solusi bagi orang lain. Tapi kita ini juga suka rapuh. Kita bilang, yuk kamu harus punya damai sejahtera. Tapi sementara kita, makanya teman-teman malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yuk kalau mungkin saat ini kita berada dalam keadaan depresi atau ciri-ciri yang seperti yang sudah jelas saya sampaikan tadi, mari kita belajar memiliki damai sejahtera. Bagaimana memiliki ini? Minta sama Tuhan. Ini janji Tuhan, damai sejahtera.
Mungkin masalah kita nggak selesai, teman-teman. Mungkin banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak saat ini. Tapi kalau ada damai sejahtera, itu tidak membawa kita untuk depresi. Ya, respon-respon kita itu harus dipenuhi dengan rasa syukur dan cinta akan Tuhan. Seberapa kita bersyukur dengan hari-hari kita. Seberapa kita bersyukur dengan keadaan-keadaan kita saat ini. Yang lagi nyusun skripsi mungkin, seberapakah engkau bersyukur dengan skripsi ketika engkau mengerjakan? Jangan-jangan cuma salahin dosen ini, bla bla bla. Itu bukan kesalahan dosen, itu kewajiban kita. Kalau engkau mau punya gelar, kalau engkau mau punya pengetahuan yang baik, kerjakan dengan baik. Yang kedua, teman-teman, Yohanes 14 ayat 27. Bagaimana kita memiliki damai sejahtera? Kita melihat bahwa janji Tuhan kepada murid-muridnya waktu itu, dia menjanjikan penghibur. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ibaratnya, janganlah depresi dan kamu takut. Ya, Tuhan ini janji Tuhan, teman-teman. Kalau kita ya dan amin, ini kita bisa dapat. Tapi kita harus memperhatikan damai sejahtera itu. Mungkin pertemanan kita saat ini kita merasa, oh dia bisa memberikan saya damai sejahtera. Tapi sampai kapan? Itu enggak selamanya, teman-teman. Poin yang ketiga, yang terakhir. Filipi 4 ayat 7 ini sering sekali kita dengar, bahkan teman-teman mungkin sudah mengingat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera itu selalu lagi berbicara tentang hati. Kenapa sih hati ini penting banget? Karena di dalam hati ini ada hubungan kita dengan Tuhan, ada koneksi dengan Tuhan. Tuhan itu cuma butuh hati kita. Bagaimana hati kita bisa damai sejahtera? Kita harus dekat dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi teman-teman, kesimpulan sharing saya malam hari ini, saya tidak terlalu panjang, biar nanti kita banyak waktu diskusi. Jangan tukarkan kegalauan, kegelisahan hatimu dan perasaanmu dengan depresi. Tapi isilah pikiranmu dan perasaanmu dengan damai sejahtera dan sukacita akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah belajar. Kami tahu Tuhan bahwa saat-saat ini Tuhan banyak sekali membuat kami depresi, khawatir dengan masa depan kami. Kami mungkin merasa lelah dengan tugas-tugas, merasa tertekan. Tapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera adalah janji Tuhan kepada kami. Masalahnya kami mau hidup dalam damai atau depresi. Tuhan pimpin setiap langkah kami, berkati komunitas Breakthrough Community ini Tuhan, supaya memiliki damai sejahtera dalam keluarga, damai sejahtera dalam pertemanan, damai sejahtera dalam pacaran, damai sejahtera dalam keluarga, suami istri mungkin, damai sejahtera orang tua kepada anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa malam hari ini firman-Mu bukan hanya saja kami mendengar, tetapi bisa merema dalam kehidupan kami, berpraktek dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami. Kami selalu Tuhan. Cara kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, oke. Baik. Terima kasih untuk Kak Suryani Daily yang sudah membawa kita untuk masuk ke dalam sesi firman Tuhan pada hari ini. Barangkali teman-teman, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin Kak Suryani bisa bantu Kak ya. Mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali, mungkin ada Kak Suryani.
Ada Dewi Stinalaia. Kak Dewi Ya. Stania, halo Kak. Bisa Shalom. perkenalkan dirinya? Shalom, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas mungkin satu panggilan ya buat saya, karena selama ini juga tidak pernah gabung di satu komunitas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Suryani karena telah mengajak saya untuk bergabung di sini. Sedang sekali bertemu dengan teman-teman yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Stinalaia. Saya orang Nias. Saya sekarang sebagai mahasiswa dan juga sudah bekerja. Saya tinggal di Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewi Stania atas perkenalannya. Untuk sepertinya ada lagi Kak Suryani, barangkali. Deborah Bulele, jiwa lama ya? Udah Kak pernah ya? Deborah Hulu kayaknya sudah pernah sih minggu Oh, udah lalu pernah sih, ya. Kak. Mungkin tuh aja. Kak. Udah Oke. Kak. Ya. Oh Udah iya lama. betul. Andri, ini baru saya lihat. Udah lama ya? Andrijo. Halo Kak Andrijo. Iya Bang, selamat malam. Ya Yang silakan. baru, yang baru. Malam. Yang diajak teman. Oke. Kalau boleh tahu diajak siapa ya Kak Andrijo? Deborah. Oke, Kak Andrijo. Selamat bergabung ya Kak Andrijo Iya, Bang. dengan kita. Semoga kedepannya kita bisa join lagi di gathering online kita selanjutnya. Dan sepertinya sudah ya Kak Suryani, atau masih ada lagi Kak? Sudah sepertinya. Oke. Oke, berarti kita masuk sesi selanjutnya. Ya, topik pembahasan kita pada hari ini menarik sekali ya. Dibahas mengenai depresi atau damai. Seperti kita tahu, oke, tidak apa-apa. Oke, seperti kita tahu bahwa depresi adalah suatu perasaan tidak tenang yang disebabkan oleh masalah atau satu dan lain hal, tetapi damai adalah perasaan yang berada di dalam masa tenang. Oke, dan selanjutnya teman-teman, barangkali ada mau pertanyaan selagi kita menunggu Kak Suryani. Waktu dan tempat dipersilahkan bagi siapa saja teman-teman yang mau bertanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Atau masih belum ada? Wah, sorry bro, kita telat nih datangnya. Udah denger tadi. Mungkin bisa diulas lagi bro. Diulas singkat. Ya, diulas singkat tadi seperti yang diangkat tema oleh Kak Suryani, depresi ortis ya. Artinya adalah di dalam bahasa Indonesia adalah depresi atau damai. Seperti yang tadi dibahas adalah depresi adalah perasaan yang berada di luar rasa tenang, sedangkan damai adalah perasaan yang berada di dalam rasa tenang. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya barangkali. Dan buat teman-teman yang mau bertanya atau menyiapkan pertanyaan kepada pembicara kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Aku mau nanya dong. Oke, untuk Kak Yonatan, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya Kak Suryani mana belum masuk lagi ya? Sudah join lagi. Sudah Jo. Oh, udah ya. Thank you ya Kak. Tadi sorry kita telat ya karena tadi ada kegiatan. Nggak Aku apa-apa. mau nanya aja sih Kak. Simpel aja. Apa sih yang menyebabkan orang suka depresi gitu ya? Padahal sebenarnya ada satu jalan yang harusnya yang bisa dipilih, yaitu apa tadi satunya? Depresi atau apa? Damai Atau sejahtera. peace.
kenapa malah mereka mau menipis itu gitu loh Kak. Dan bagaimana nih supaya kita nih anak-anak yang udah mengerti Tuhan nih, kadang juga kita kan sering depresi nih. Apa sih bagaimana caranya nih supaya kita memilih damai sejahtera daripada depresi itu Kak. Kadang memang susah gitu loh untuk melakukan ini. Thank you Kak. Ada yang mau duluan atau saya? Ayo teman-teman, ada yang mau bantu jawab Kak Suryani? Aku coba, Kak. Oke, untuk Bro Sipri, silakan. Pertanyaannya apa yang menyebabkan depresi ya? Pasti orang banyak mengalami depresi saat ini gitu loh bro. Nah maksud aku kenapa sih orang malah memilih depresi daripada memilih damai sejahtera itu gitu? Kalau yang aku tahu sih mungkin yang dia nggak menemukan damai sejahtera dalam dirinya sih. Nggak ada kedamaian sih. Karena kalau dia tahu ada kedamaian pasti dia nggak melakukan hal itu. Karena salah satu juga mungkin termasuk faktor ekonomi sih. Kayak contoh kan kayak kadang hamba-hamba Tuhan, pendeta, sedangkan kalau pendeta kan pasti dia tahu pasti ada damai, harus damai lah. Tapi karena dia melakukan itu karena mungkin terpaksa, mungkin karena faktor ekonomi gitu. Gitu Bu. Kalau yang belum mengenal Tuhan sih, itu dia belum menemukan kedamaian. Kalau dia udah menemukan kedamaian pasti itu dia nggak memilih depresi gitu. Itu aja sih yang aku tahu bro. Thank you. Thank you brother Sipri. Ada lagi teman-teman yang lain? Ayo teman-teman, ada lagi sebelum Kak Suryani menjawab? Sepertinya tidak ada Kak Suryani. Oh, halo dari Naomi Rifka Kartini mau menjawab? Jadi sempat melambaikan tangan. Baik, saya coba bantu jawabnya. Kenapa lebih memilih depresi atau sukacita gitu ya Kak? Iya kan? Lebih memilih depresi daripada sukacita. Karena yang kita dengar tadi dari Kakak Suryani bahwa depresi itu bukan gila sebenarnya kan. Depresi itu iya tahu. Depresi itu sebenarnya situasi kita, keadaan kita. Contohnya kita jangan ambil contohnya jauh-jauh. Misalnya tentang pertemanan kita. Nah, pertemanan kita pada saat ini tidak baik gitu kan. Nah, berarti kalau kita belum berarti kondisi hati kita nggak. Nah pasti kita memikir-mikir ke, ya ampun aku sama teman aku belum ngomong, miskomunikasi, apa ya salah aku. Pasti kalau kita tidur, kalau memang kita lagi nggak baik sama teman kita, itu pernah saya alami sendiri, saya bakalan mikirin, saya bakalan mikir terus, ya ampun aku nggak mau kalau nggak baik sama teman aku. Nah sebenarnya karena tadi keadaan kita, jadi kalau keadaan kita lagi bagus, ya pasti kita bersukacita atau hati kita lagi berdamai. Seperti itu sih Kak. Sekian dan terima kasih. Oke, jawabannya luar biasa ya. Sudah menjawab, Bro Nathan? Nathan? Boleh dong kalau ada lagi. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau menjawab? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Langsung kepada speaker kita, Kak Suryani, silakan. Terima kasih Kak Sipri, Naomi, thank you buat jawabannya. Pertanyaan Yonatan, kenapa banyak orang memilih depresi daripada damai sejahtera? Kita harus tahu depresi itu dalam kategori apa dulu. Depresi itu ada yang disebut dengan akut. Ini yang sering kita alami. Yang akut itu mendadak. Contoh, satu hari saya diberikan tugas dan itu membuat saya depresi karena satu hari itu saya tertekan dengan tugas-tugas saya. Itu disebut dengan depresi akut. Tapi depresi yang saya jelaskan tadi, itu berlarut-larut dalam kesedihan. Biasanya menurut WHO nih, biasanya 2 minggu. Jadi kalau udah 2 minggu itu nggak berhenti, itu sudah depresi yang mungkin butuh pendampingan.
Nah, kenapa banyak orang mengalami depresi? Satu jawabannya, karena tidak punya aktualisasi diri yang baik. Tidak ada aktualisasi diri itu adalah ketika orang merasa penuh. Contoh, Jonathan aktualisasinya ketika ada waktu buat keluarga. Jadi ketika tidak punya waktu buat keluarga, Joe menjadi depresi, tidak punya aktualisasi diri yang baik. Jadi menurut saya orang-orang depresi itu yang pertama, kalau berbicara tentang aktualisasi, tidak punya aktualisasi diri yang baik. Terus yang kedua tadi, tidak punya hubungan baik sih dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti cara merespon masalah itu berbeda. Ya, ada yang bikin kita kesal hari itu, tapi firman mengingatkan kita harus tahan. Harus kita tahan emosi kita, penguasaan diri kita. Tapi orang yang tidak mengenal firman, yang tidak punya jam-jam doa, yang tidak punya, itu pasti cepat emosi, cepat depresi dan segala macam. Jadi menurut saya mungkin hubungan kita dengan Tuhan yang perlu kita perbaiki. Karena saya rasa bahwa orang yang punya jam-jam doa, contohnya di pagi hari, dia tidak mau mengotori satu hari itu karena dia sudah menghadap Tuhan di pagi hari dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi itu aja sih Jo, menurut saya tidak punya aktualisasi diri yang baik, dan yang kedua tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, sehingga dia memilih tertekan dengan masalahnya, kesedihannya, dan dia lupa bahwa damai sejahtera itu hanya Tuhan yang bisa memberikan, tidak bisa dari dunia. Itu aja Jo. Thank you Kak Suryani, Rifka, dan juga Bro Sikri. Ini mungkin apa ya, sesuatu hal baru buat kita malam hari ini. Dan memang melakukan ini bukan suatu hal yang gampang ya Kak. Kalau misalnya sahabat kita atau misalnya teman kita apa namanya ya, ibaratnya melukai hati kita gitu. Nah di situ mungkin kita dicobai di situ gitu. Bagaimana cara kita menyikapi hal itu. Mungkin ini adalah hal-hal simpel, dan gue bersyukur banget malam hari ini Kak Suryani bisa angkat tema ini gitu loh. Jadi mengingatkan kita anak-anak muda untuk selalu punya damai sejahtera dalam keadaan apapun gitu, walaupun kita dalam keadaan sedang dihianati atau sedang dalam tekanan gitu. Thank you ya Kak. Sama-sama Jo. Oke. Untuk tadi Pak Arwin saya lihat sempat buka mic. Apa Bro Arwin mau bantu jawab? Bro Arwin? Ya, mic-nya Bro Arwin silakan. Oke, halo. Ya, Bro Arwin silakan, waktu dan tempat. Ya, saya coba menambahkan ya, dan juga mungkin ada kesaksian sedikit. Ya, menjawab tadi dari Bro Jonathan, pertama kalau menurutku bahwa kita antara depresi dan kita mau memilih damai, yaitu merupakan pilihan sih. Kita mau pilih yang mana gitu ya. Memang tidak langsung kita bisa damai atau kita nyaman, tenang gitu. Depresi pun menurutku ada prosesnya kan. Tadi sekilas aku dengar ada tahap-tahapan kan gitu. Awalnya dari marah, dari kesel, dari enggak terima gitu. Akhirnya lama-lama yaitu kita pendam, mungkin bisa disamakan dengan kepahitan kali ya. Akhirnya kita merasa tertekan gitu, entah lewat batin kita atau perasaan, bahkan sampai di pikiran kita kan. Setiap hari yang kita pikir itu aja, hal-hal itu aja, atau orang itu aja kita pikirkan kan. Kita pikirnya jadi benci. Itu ya mungkin jadi stres, dan ya puncaknya depresi itu gitu. Ya aku juga pernah gitu alami gitu. Kalau tadi 2 minggu ya, akhirnya nih batas itunya ya. Kalau aku masih Ya, betul, Pak.
2 hari lah, hampir 3 hari karena sesuatu gitu, suatu kejadian, nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa tidur hampir 3 hari itu. Jadi hal itu aja yang kupikirkan gitu, bagaimana jalan keluar gitu. Sampai ya nggak tahu mau bikin apa, buat apa aja nggak bisa ya karena udah capek juga gitu karena nggak tidur. Tapi ya puji Tuhan semua bisa terlewati nih. Tapi ya itu kembali lagi bagaimana juga kita memilih untuk mengambil sikap apa gitu. Dan saya memilih untuk datang kepada Tuhan atau beribadah atau ya dengan komunitas kita saling mendoakan, saling menguatkan. Itu salah satu jalannya. Jadi kayak tadi sedikit ya dibahas tentang Ayub ya. Nah, Ayub kan nggak langsung semuanya dia habis kan. Coba teman-teman baca atau ingat lagi cerita Ayub. Awalnya dia kehilangan apa ternaknya kan. Dia bisa hadapi. Akhirnya kehilangan rumahnya. Akhirnya kehilangan budak-budaknya atau orang-orangnya. Dan terakhir dia kehilangan semua anak-anaknya. Itu merupakan satu puncak juga untuk supaya secara manusia wajar untuk dia marah atau bahkan sampai depresi gitu. Nah, begitupun dengan kita ataupun apa yang pernah kualami bagaimana untuk melewati itu gitu. Nah, makanya ya benar tadi firman Tuhan bilang kan di Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kalau aku sekarang ya misalnya sampai hari ini belajar juga sih gitu untuk bisa memilih atau melewati setiap hal-hal yang menurutku ini udah di luar batas gitu. Ya ini aja mungkin ya bermanfaat buat teman-teman gitu. Ya kita jangan menjauhkan itu dari persekutuan kita, dari doa kita, dari komunitas kita yang bisa membangun begitu teman-teman. Itu terlebih hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ya sedikit demi sedikit kita bangun gitu. Kita kita susun bagaimana kerohanian kita gitu. Dan ya pasti Tuhan tolong, pasti ada jalan keluar gitu. Ya hari-hari ini kan kita lihat orang banyak bunuh diri kan, hanya masalah kecil atau punya utang nggak sanggup tahu-tahu gantung diri. Nah itu ya kita jangan sampai lah gitu. Maksudnya kita lihat situasi sekarang dan itu merupakan puncak dari depresi karena dia sudah tidak sanggup lagi mengatasi atau memperoleh jalan keluar. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi ya ini pilihan sih kalau menurutku pilihan. Anda mau pilih yang mana? Mau pilih hidup damai atau mau terus hidup tertekan? Gitu. Ya kiranya ini memberkati guys. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada yang mau tambahkan lagi atau mau kesaksian teman-teman silakan. Aku kembalikan kepada host. Ya, oke Pak Arwin, terima kasih atas jawabannya yang sudah cukup jelas ya dijabarkan ya. Yang pada akhirnya kembali kepada diri kita mau memilih untuk hidup di dalam depresi atau hidup dalam damai. Yang artinya adalah hidup tenang, hidup di dalam rasa tenang atau hidup di dalam rasa tidak tenang atau depresi. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya teman-teman yang hadir di sini?
atau kalau mau bersaksi juga silahkan, waktu dan tempat. Saya brother. Oke, Bro Gama, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, ini sharingnya luar biasa ya dari Kak Suryani ya. Ini pedas-pedas seperti bon cabe ya, misalnya per 10 begitu ya. Ini kalau tadi saya juga dengerin tadi ya, dari tadi bareng sama Bro Nathan, Bro Esra, sambil tadi di jalan di motor ya, itu saya dengerin. Dan kalau disimak, kalau dan direnungkan itu yang tadi saya katakan seperti bon cabe, pedasnya itu level 10 begitu ya. Jadi tegurnya itu kerasa begitu ya. Kalau tadi kita kalau kita renungkan ya begitu. Jadi luar biasa tadi Kak Suryani ya mengangkat ini mungkin sebagai keresahan juga ya, apalagi anak-anak muda ya. Pertanyaan saya mungkin nggak jauh beda ya, mungkin lebih ke arah pembedahan mungkin ya begitu. Karena kan saya kenapa berani mengatakan ini ya, salah satunya contohnya bukan mungkin tapi saya juga pernah mengalami begitu ya. Mungkin nih teman-teman nanti bisa bersharing ya nanti sebelum Kak Suryani, apakah gengsi atau emosi tadi ya bisa menjadi salah satu ya yang sering utama, khususnya anak muda ya, kita bicara anak muda ya begitu ya, termasuk ketua juga masih muda jiwanya begitu ya, jadi semuanya anak-anak muda begitu. Karena yang tadi saya katakan kenapa berani, karena terjadi demikian realitanya kebanyakan tadi mau berkata demikian, mau berbicara demikian takut begitu atau sungkan begitu, siapapun lawannya maupun yang terdekat pun kadang-kadang begitu, gengsi dan atau juga emosi. Nah, yang menjadi tadi pertanyaan pertama begitu, apakah nih nanti menjadi salah satu yang sering umumnya di kalangan anak muda. Lalu yang kedua, pastikan pola pikirnya nanti mengatakan demikian. Kan karena masih fresh gitu kan, atau mindsetnya yang masih muda begitu, yang kemungkinan kalau saya menangkap sendiri ya, yang mereka ini ya, saya sendirilah contohnya lah ya, penelitiannya lah, nggak usah teman-teman atau di luar sono lah pokoknya, saya pribadi lah begitu. Apakah ini hal yang wajar begitu ya kalau contohnya di kalangan anak muda begitu, dalam tanda kutip ya, ada dua hal, gengsi dan emosi begitu. Apakah tadi karena masih fresh begitu, apa memang mindsetnya ya memang sudah mengerti ya, sudah mengerti tapi pura-pura tutup kuping ya begitu. Itu pertanyaan saya ya. Jadi ada dua hal yang memang nggak jauh beda ya tadi ya dengan pertanyaan Bro Nathan begitu, tapi lebih ke arah pembedahan mungkin ya, menjadi salah satu dari bagiannya tadi tentang tema kita tadi ya, tentang depresi dan juga damai sejahtera, tentang kedamaian. Oke, itu saja mungkin ya kira-kira pertanyaan saya. Mungkin silakan host di handle. Ya, oke, sangat baik sekali pertanyaannya Bro Gamaliel. Sebelum ke Kak Suryani, teman-teman ada yang mau menjawab atau menambahkan? Sepertinya tidak ada. Oke, Kak Suryani, langsung dijawab pertanyaannya. Tadi gimana bisa disimpulkan Kak Ezra? Pertanyaan pertama, apakah gengsi dan emosi ini biasa di kalangan muda ya Kak? Ya, betul. Ya. Pertama kita harus tahu emosi itu nggak salah. Kita memang diciptakan Tuhan dengan emosi. Emosi sedih, senang, marah. Itu hal yang normal sebenarnya teman-teman. Tuhan Yesus saja pernah menangis. Kita bisa lihat di Yohanes 11 kalau nggak salah ayat 35. Tuhan aja menangis ketika Maria dan Marta menghadap Tuhan Yesus, saudara mereka Lazarus mati. Normal. Marah juga Tuhan Yesus pernah marah di bait suci ketika dijadikan sebagai tempat untuk berdagang. Itu normal. Yang enggak normal itu ketika berlarut-larut dalam kesedihan itu. Berlarut-larut dalam kemarahan itu. Sampai tadi menimbulkan iri hati, benci. Karena saya percaya bahwa orang yang iri itu bukan orang yang waras, tapi orang yang depresi. Karena nggak mungkin orang yang waras itu punya iri hati. Dia tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Apakah ini wajar buat anak-anak muda? Sangat wajar, karena anak-anak muda itu untuk menahan tekanan-tekanan di sekitar itu memang berat. Ya, hal-hal kecil aja, banyak hubungan anak dengan orang tua tidak bisa hangat. Kenapa? Karena anak nggak mau diatur sama orang tua. Merasa bahwa saya sudah remaja, saya sudah
pemuda kemanapun saya pergi di malam hari bebas. Dia tidak menjadikan orang tuanya memposisikan sebagai orang tuanya. Jadi ketika dia ditegur, dia marah, dia kesel, akhirnya dia kabur dari rumah, dia mau mabukan, akhirnya dia depresi. Padahal akarnya cuma sepele doang, dia ditegur sama orang tua. Tapi kenapa? Karena itu tadi, pemberontakan terjadi, akhirnya dia berkumpul dengan teman-temannya di kos. Ngapain di kos? Minum, merokok, judi. Akhirnya depresi. Mau balik ke rumah orang tua, sudah tidak bisa lagi. Sebenarnya akar-akarnya hal-hal yang sepele. Dan ini sering terjadi di kalangan anak muda. Itu sebabnya menurut saya generasi muda itu harus di dalam Tuhan sih. Kalau generasi muda kita tidak di dalam Tuhan, mau dibawa mana nanti kita kalau tua? Karena nggak mungkin ada masa tua yang baik kalau tidak dengan yang muda-muda. Ya, jangan pernah berharap nanti kita udah tua akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Kalau dari muda aja kita udah hancur-hancuran, udah tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan dosa hari ini, merokok, udahlah besok. Udah punya pacar, masih mengganggu cewek-cewek lain. Itu juga suatu dosa, teman-teman. Hal-hal sepele itu, jadi saya rasa ini udah biasa di kalangan muda. Dan kenapa ini jadi biasa? Karena itu tadi, tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, tidak punya mentor di gereja, tidak bergabung dengan komunitas. Mendingan malam minggu di Ancol daripada malam minggu di gereja. Mendingan malam minggu di dekat-dekat jembatan yang tempat pengamen daripada mau komsel. Milih-milih, dia mau beribadah ketika anak muda. Saya pribadi teman-teman, apapun itu saya ikut, lansia, WBI, youth, teens, kids, semua saya ikut. Kenapa? Karena dari setiap itu kita bisa banyak sekali kita belajar, teman-teman. Ketika kita gabung di lansia, bukan berarti kita lansia ya mukanya. Bukan pikiran kita juga seperti lansia. Tapi kita punya gambaran, oh nanti saya menghadapi orang tua saya kalau tua begini. Ada manfaatnya, teman-teman. Saya ikut seminar itu banyak manfaatnya. Oh nanti begini ya, kalau saya orang tuanya udah sakit-sakit, ini yang saya lakukan. Saya nggak mau jadi anak durhaka. Jadi itu hal biasa Kak Gama, disebabkan karena tadi tidak punya hubungan intim. Pertanyaan kedua Kak Ezra apa? Pertanyaan kedua, apakah hal itu wajar terjadi di kalangan pemuda, anak-anak remaja? Tidak ada yang wajar. Berbicara depresi itu, berbicara dosa itu nggak ada yang wajar. Ya, sama aja menurut saya, apapun itu, mau sekecil apapun, itu tetap dosa. Kebenaran tetap kebenaran. Tuhan sudah bilang, janji Tuhan kan damai sejahtera. Jadi kalau kita udah nggak punya damai sejahtera, itu udah nggak wajar. Itu aja sih jawabannya. Tidak wajar. Nggak ada istilah wajar dan tidak wajar. Justru ketika kita hidup dalam kebenaran, kita harus hidup dalam ketidakwajaran. Karena dunia itu bilang, wajar kok merokok, wajar kok gonta-ganti pacar, wajar kok memaki, wajar kok memukul istri pacar. Jadi hidup benar itu kita harus siap untuk hidup dalam ketidakwajaran. Apa yang ketidakwajaran? Ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi tidak wajar. Oke, thank you. Oke, Kak Suryani, terima kasih atas jawabannya. Ketidakwajaran menurut dunia bisa diartikan dalam artian melawan arus dunia ya, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan begitu sih, Kak Suryani? Sorry, apa Kak, maaf? Hidup di dalam ketidakwajaran mungkin bisa dikaitkan dengan kalimat di dalam Alkitab yang ditulis melawan arus dunia. Mungkin ya, seperti itu kali ya, Kak. Betul. Di Roma 12 ayat 2 aja itu udah bisa jadi referensi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Meskipun kita di dunia, tapi pikiran kita enggak boleh seperti dunia. Apa itu dunia? Segala kejahatan. Itu aja sih. Kita boleh ada di dunia, tapi kehidupan kita nggak boleh seperti dunia. Oke, Kak Suryani. Bagaimana, Brother Gamaliel? Sudah terjawabkah atau belum? Atau bagaimana? Gimana, Bro? Oke. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari jawaban Kak Suryani atau mau menjawab? Saya mau nanya. Silakan, Brother Nusye. Silakan.
Pak Suryani tadi sempat ngomong singgung apa tadi katanya emosi mau kecil atau besar itu adalah dosa. Sedangkan Tuhan itu menjanjikan damai sejahtera. Yang saya tanyakan berarti ketika Tuhan Yesus marah di bait suci itu berarti Tuhan Yesus berdosa ya? Kan tadi bilang gitu, apapun itu. Apa coba ulangi? Kurang jelas, putus-putus di sini, maaf mungkin jaringanku. Oh, bentar. Kan tadi Kak Suryani sempat singgung tuh. Emosi mau besar atau kecil itu adalah dosa. Karena Tuhan hanya menjanjikan damai sejahtera. Benar kan tadi disinggung gitu? Terus aku nanya, berarti Tuhan itu berdosa ketika dia marah di bait suci. Emosi kan dia? Enggak. Tuhan itu tetap Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, yang tidak bercela. Saya bilang tadi memang kita diciptakan dengan adanya emosi. Kita bisa merasakan senang, kita bisa merasakan marah, tapi yang normal. Marah yang normal itu yang tidak menimbulkan dosa. Contoh aja ya, sinus ini bawahan saya contohnya di sekolah. Kalau telat, saya harus marah. Menurut saya itu bukan dosa karena untuk mendisiplinkan dia. Marah sama orang-orang yang tidak on time, wajar sih menurut saya. Tegur dengan kasih. Yuk kita jam 8 mulai. Kalau kamu datang jam 8.15 itu udah korupsi waktu namanya. Saya rasa itu bukan dosa, itu mendisiplinkan. Kalau kita bicara itu bicara etika sih sebenarnya ya. Jadi kita harus membedakan mana antara yang prinsip, mana yang enggak, mana antara dosa, mana yang enggak. Untuk mendisiplinkan hal-hal tertentu, marah di tempat yang pas, sedih di tempat yang pas. Contohnya, 3 tahun yang lalu saya kehilangan seorang kakak di umur 24 tahun. Saya sedih. Seminggu saya nangis. Itu wajar. Saya kehilangan kakak perempuan meninggal. Tapi apakah saya terus menangis 1 tahun? No. Karena saya tahu bahwa sedihlah secukupnya. Marah secukupnya. Yang penting itu tidak membawa dosa. Waktu Tuhan Yesus marah di bait suci juga itu bukan dosa. Rumah Tuhan kan bukan tempat perdagangan. Rumah Tuhan itu rumah Tuhan yang kudus. Wajar kalau dia marah. Tapi marah dalam konteks tidak berdosa. Rumahnya itu kudus. Bahkan kita pun dikatakan di 1 Korintus 6, bait suci. Kita ini kudus. Tapi kalau perbuatan kita tidak kudus, itu melukai Tuhan. Jadi saya rasa itu bukan dosa. Dan Tuhan tidak pernah berdosa. Garis bawahi, Tuhan tidak pernah berdosa. Kita ini yang berdosa. Dan Tuhan mati hanya untuk kita. Itu. Oke. Sudah pertanyaan dari Brother Nuse sudah dijawab ya. Oke. Berarti sudah puas ya jawabannya Brother Nus atas jawabannya. Mantap. Oke. Wah, kelihatannya ramai sekali di sana ya. Saya tidak ikut. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari, sebentar saya akan tanyakan. Saya akan bacakan. Dari Saudara Andrijo, izin bertanya Kak, mengenai orang yang bunuh diri, apakah dia tidak disayang Tuhan, sedangkan di Mazmur 145 ayat 8 dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Itu gimana Kak? Benar. Silakan. Tuhan sayang sama kita. Tapi bunuh diri itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Kita harus memperhatikan orang yang bunuh diri itu dilakukan dengan sengaja loh. Dilakukan dengan sadar. Dilakukan dengan perencanaan. Dia merasa hopeless, tidak punya pengharapan, dia mengakhiri itu secara sadar ya. Kita harus mengingat kita ini kan punya free will ya, kebebasan, kehendak bebas ya. Dan ketika kita punya pemikiran bunuh diri, di situ nggak ada campur tangan Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kita untuk jangan mengambil nyawa kita sebelum Tuhan ambil di Alkitab. Tapi kalau kita mengambil nyawa kita, itu nggak ada campur tangan Tuhan sama sekali. Dan bukan karena Tuhan tidak sayang. Karena kita melakukan bunuh diri itu atas dasar sadar, sengaja. Bunuh diri itu, kenapa saya bilang dalam keadaan sengaja? Karena beda-beda yang bunuh diri. Bunuh diri
di rel kereta api, bunuh diri jatuhin dari gedung, bunuh diri minum obat. Itu sadar ketika dia minum, contohnya dia minum Paramex satu papan itu ada 4. Dia sadar, dia beli dulu Paramex. Habis itu dia mikir-mikir, langsung mati enggak ya? Jangan-jangan nanti cuma dibawa ke rumah sakit. Pasti dalam keadaan sadar dan disengaja. Tidak mungkin langsung bunuh diri begitu aja, no. Bunuh diri, tembak, dia mikir dulu. Kalau dengan menembak diri sendiri, pasti mati. Dan itu dilakukan dengan sengaja deh. Jadi orang yang bunuh diri itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi itu tindakan kebodohan manusia. Dan karena ketidakpercayaan dengan Tuhan. Nah, pertanyaan mungkin saya lanjut ya, pertanyaannya ya, biar Andri lebih paham lagi. Apakah itu masuk surga atau enggak? Itu urusan Tuhan. Saya tidak bisa menjawab. Mungkin kalau secara kasat mata kita langsung bilang, itu masuk neraka. Itu urusan Tuhan. Soal surga ataupun neraka itu urusan Tuhan. Kita punya aktif rutinitas begini, yang aktif melayani, itu urusan Tuhan. Nanti Tuhan menempatkan kita di mana. Kakak nggak bisa menjawab kalau masalah surga dan neraka. Itu aja, Sindri. Oke, terima kasih Kak Suryani atas jawabannya. Bagaimana Saudara Andri? Sudah terjawabkah pertanyaannya, Bro? Udah Bang, udah. Oke. Nah, Kak Suryani, karena kita masih ada waktu, saya mau bertanya nih atas statement kakak tadi yang mengatakan, saya sendiri sebagai host mau bertanya. Silakan. Nah, tadi kakak bilang orang yang waras itu dia tidak akan depresi, tidak akan stres. Tetapi jikalau orang itu depresi, dia akan mengalami yang namanya iri hati. Maksudnya jika dia depresi, dia mengalami iri hati. Tapi jika dia tidak depresi, dia tidak akan iri hati. Nah, seringkali kita di luar itu menemukan istilah-istilah iri hati positif. Yang dalam artian iri hati positif ini untuk dibenarkan, istilah ini dibenarkan, yang dimana untuk memicu kemampuan seseorang untuk menggapai sesuatu hal. Untuk contoh, dia menggali talentanya untuk menjadi berguna gitu. Misalnya dia bisa, contoh dia bisa bermain musik atau membawa kendaraan dan lain sebagainya. Itu bagaimana Kak? Istilah iri hati positif yang ditujukan untuk menggali potensi seseorang. Saya luruskan. Silakan, ya Kak. Tadi. Ya, makasih. Saya luruskan ya, tadi di bagian slide kedua, orang yang depresi ciri-cirinya iri. Dan saya tanggapi bahwa karena nggak mungkin orang waras itu iri. Dia pakai logika bahwa iri itu kan nggak baik. Jadi hanya orang yang ciri-ciri orang yang depresi yang iri. Apakah iri itu ada yang positif? Saya bilang itu sesat sih. Nggak ada istilah iri positif, nggak ada istilah dendam positif. Pernah nggak sih kita mendengar bahwa cara membalas dendam terbaik itu adalah kita sukses? Sesat itu. Yang segala sesuatu dimulai dengan iri dan dendam, itu saya tidak bisa membenarkan sih menurut yang saya pahami ya. Tapi nanti mungkin ada jawaban lain. Jawaban saya bahwa nggak ada istilah iri positif, nggak ada istilah dendam positif. Yang ada mengupgrade diri. Kita tahu kelemahan kita, yuk terus menggali potensi, dikembangkan potensi kita. Jangan kita memulai segala sesuatunya itu karena iri, karena saya pernah dihina begini, maka saya membalas dendam dengan bermain musik terbaik. Saya harus menjadi pemain keyboard the best di gereja. Karena dasar iri. Saya pikir itu sesat sih. Kalau memang kita mau membuktikan sama orang, upgrade diri, kembangkan potensi tanpa didasari rasa iri ataupun dendam. Jadi nggak ada istilah iri positif menurut saya. Coba ya teman-teman yang lain mungkin. Ya, barangkali teman-teman ada yang mau membantu Kak Suryani menjawab. Waktu dan tempat, dipersilakan. Sepertinya malu-malu ya, atau setuju, oke. Kalau saya tadi yang di chat tadi itu, intinya mencari pembenaran. Orang terlalu sibuk dengan pembenaran sendiri. Jadi gitu, untuk jadi ntar dibenarkan dirinya itu. Karena tadi udah merasa udah paling ini, makanya tadi membuat istilah apa tadi ya, iri positif ya. Sebenarnya itu positif itu udah sebenarnya ujung-ujungnya negatif. Kayak inilah, contohnya orang bilang kamu mencuri ya,
Ya betul, mencuri, berdosa. Enggak, kan saya mencuri kan untuk menolong orang, sama aja ya kan begitu. Sebenarnya tinggal banyakkan orang mencari pembenaran untuk dibenarkan. Jadi setuju dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kak Suryani. Itu cuma hanya orang-orang itu sengaja itu memang ya, sengaja untuk ini, menarik ini istilah. Sebenarnya ujung-ujung juga negatif. Itu. Berarti ada kaitannya dengan pembelaan diri ya, untuk tujuan yang salah. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Kak Suryani, terima kasih atas jawabannya, dan tambahan dari Brother Gama, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari kita masih ada waktu ya, beberapa menit lagi sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mau bersaksi, silahkan. Kak, itu ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan dari Kak Adrijo. Udah, Kak. Udah. Yang Kak Adrijo. Sudah Nomi, sudah Nomi. Oh, itu sudah dijawab. Gak apa-apa Ya. Nomi, mungkin lagi. Oke, tidak apa-apa. Apa-apa. Ya, terima Kurang kasih ya sudah ngakuan, Naomi. mengingatkan. Ya, terima kasih Naomi sudah mengingatkan. Oke. Mungkin kita sudah masuk ke sesi selanjutnya ya sebenarnya, cuman karena quorum kita sedang keluar, jadi mungkin saya kembalikan kepada wakil. Silakan, waktu dan tempat wakil dipersilakan. Aduh, langsung di ini ya, skakmat ya. Langsung dikasih ini kartu ya. Oke, teman-teman masih semangat ya? Kalau masih semangat boleh dong reaksinya love. Boleh dong reaction love. Tahu kan reaction kan ada di, kalau teman-teman di HP diklik, kalau di laptop juga sama ya. Atau bebas boleh. Ya, boleh jempol, boleh apa. Biar kita semakin semangat ya. Oke teman-teman ya, kita masih ada waktu, kita nggak lama juga kok. Tapi kita nggak cepet juga begitu ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah mendengarkan ya sesi firman Tuhan ya, dan juga tadi sesi tanya jawab ya oleh Kak Suryani ya, begitu. Mungkin Bro Esra bisa dijelasin sedikit, nah reviewnya tadi, sedikit saja ya. Nah ini saya sengaja memang ya, memang memancing ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin penasaran kenapa kok dijelasin lagi reviewnya. Nah teman-teman nanti ini ya, tunggu ke depannya. Coba Bro Esra, gak apa-apa. Ini sebagai memperingan teman-teman nanti, mempermudah teman-teman. Silakan Bro, singkat aja Bro. Ya, review sedikit dari penjelasan tentang depression or peace, yang artinya adalah depresi atau damai. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi beberapa kali, damai adalah perasaan yang berada di dalam rasa tenang, sedangkan depresi atau depression itu adalah perasaan seseorang yang di mana dia sedang berada di dalam rasa tidak aman, tidak tenang atau tidak tentram. Mungkin itu review singkat dari saya ya, brother. Oke, thank you Bro Esra ya. Kalau teman-teman ada lagi tadi reviewnya tadi udah tulis ya, itu malah lebih lengkap, membantu teman-teman ya. Oke, kita masuk sekarang ke apa teman-teman, ada yang tahu? Yang teman-teman BC jangan kasih tahu ya. Teman-teman di luar BC. Ada yang tahu? Nggak tahu ya, karena belum kasih tahu ya. Oke, saya kasih tahu teman-teman ya. Kita berada di sesi kuis. Oke teman-teman ya. Kalau biasanya bicara kuis pasti bicara tentang hadiah. Hadiahnya apa? Yang pasti bukan mobil teman-teman ya. Begitu ya. Nanti kita next tahun nanti ya mobil ya, atau motor nanti teman-teman ya. Oke. Nanti kita doakan kalau untuk hadiah mobil teman-teman ya. Tapi percaya teman-teman, nanti apapun hadiahnya itu sebagai teman-teman bentuk kita juga apresiasi kepada teman-teman juga ya. Sebentar sambil menunggu sumbernya, ini memang quorum ya. Oke, mungkin Maria bisa baca grup ya. Tadi ada info, Quorum. tapi nggak apa-apa. Sorry bro, quorum wifi-nya mati kata dia. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin saya nanti hanya setengahnya, nanti Maria boleh ambil ya. Oke Maria. Oke Maria ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman tadi yang mengikuti dari awal, pertengahan hingga sekarang, yang tadi nyimak pertanyaan dari Kak Suryani, bukan pertanyaan, sorry, tadi dari sharing Kak Suryani dan juga tanya jawab dari teman-teman, itu kita akan tanyakan kepada teman-teman ya.
Ayo yang udah semangat coba kasih lagi reaction log-nya. Saya pengen tahu seberapa antusias teman-teman dengan kuis ini ya. Baru 1 orang nih. Di sini ada 1.000 orang ya. 14.000 orang, sorry. 14.000 orang ya. Oke, baru 5 orang. Ini baru 1% ini ya. Semuanya pokoknya ya di sini. Kalau bisa ini memenuhi semua reaction log. Oke teman-teman. Ya, teman-teman udah pada semangat ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Tadi apa? Coba teman-teman nanti langsung ini ya teman-teman ya. Setelah nanti saya bacakan pertanyaan ini, teman-teman langsung raise hand ya. Nanti yang raise hand duluan sebelum pertanyaan berakhir itu gugur teman-teman ya. Jadi tunggu dulu pertanyaannya baru raise hand ya. Jadi sabar teman-teman ya, karena ada pepatah orang sabar disayang Tuhan ya, begitu. Oke. Pertanyaan pertama. Coba teman-teman tadi jelaskan definisi singkat ya dari apa? Dari kedamaian dan juga dari, ada yang tahu teman-teman? Tema tadi kita hari ini apa? Malam hari ini? Saya sengaja teman-teman. Depresi, oke. Tapi bukan itu pertanyaannya ya. Pertanyaan adalah coba teman-teman jelaskan definisi dari 2 hal itu, lalu siapa saja tokoh-tokoh tadi yang disebutkan oleh yang sudah sampaikan Kak Suryani ya, yang mengalami depresi, dan sebutkan di mana ayat-ayatnya, bukti-bukti referensinya. Oke, silakan langsung raise hand. Cepat-cepat dia jawab duluan. Saya lihat dari sini ya, dari laptop. Karena sini lebih jelas lengkap ya teman-teman. Hitungan dari 100. Oh, kelamaan. Hitungan dari 5. 5, 4, 3, 2. Ini pertanyaan gampang teman-teman. Tadi barusan kita udah bahas ya. Pas nggak boleh jawab ya. Nanti ditahan dulu. Yang teman-teman di luar dulu. Ya. Ayo silakan Kak Andri, Kak Deborah, Kak Dewi, Bang Albert. Ayo. Ini pertanyaannya apakah terlalu mudah? Apa saking mudahnya pertanyaan lain gitu? Begitu. 5 teman-teman. Ayo. Jangan, ini kayak teman-teman BC udah siap duluan, tapi saya sengaja kasih di luar teman-teman BC dulu. Kalau host tadi kan udah catat ya, jadi udah hafal lah itu ya, udah khatam begitu. Ayo teman-teman. Ini hadiahnya luar biasa loh. Nanti jangan sampai nyesel teman-teman. Hitungan 10 ya, saya hitung ya. Nggak usah takut, nggak usah malu-malu teman-teman ya. Berani mencoba menjawab saja. 10, 9, 8, 7, sepertinya malu-malu ya. 6, 5, 4, waduh, ini udah hitungan keempat ini loh. Masih belum ada yang raise hand ya. Atau boleh deh chat atau pribadi gak apa-apa. Nanti saya bantu dan saya samarkan namanya kalau malu-malu. 3, wah udah hitungan ketiga nih. 2, hitungan kedua nih. 1, udah 1 teman-teman. Waduh, pertanyaannya mungkin terlalu sulit ya. Oke, ini teman-teman gimana? Oke, saya lempar deh. Selain nanti host terakhir ya, host ya. Teman-teman BC, silakan. Dari sekarang, hitungan 3, 2. Sabar bro, Gam. Oh. Bisa diulang pertanyaannya, mungkin teman-teman kurang jelas, mungkin. Oke. Ulang Nah, saja, ya. brother. Silakan. Oke. Pertanyaan tadi tentang tadi kita mendengarkan sharing ya dari Kak Suryani tentang temanya ada 2 hal, depresi dan juga damai sejahtera, begitu teman-teman. Yang menjadi 2 pertanyaan, yang pertama, coba teman-teman tadi jelaskan definisi secara singkat aja ya, nggak usah terlalu panjang begitu, singkat saja yang tadi teman-teman dengarkan dari 2 definisi itu teman-temannya, 2 artian dari depresi dan juga dari damai sejahtera. Lalu tokoh-tokoh siapa saja tadi yang disebutkan oleh Kak Suryani? Ya tadi saya nggak tahu ya ada berapa ya, sebenarnya tahu cuma sengaja ya. Pokoknya tadi ada beberapa tokoh tadi yang disebutkan dalam Alkitab, dan di manakah ayat referensinya ya dari tokoh-tokoh tersebut yang mengalami depresi. Oke, jelas?
Oke, Jelas jelas ya ya. teman-teman pertanyaannya. Jelas. Jelas banget, Gam. Iya, oke. Mantap. Saya coba lagi teman-teman. Ini kuisnya berbeda loh. Biasanya kalau kuis udah langsung ini yang langsung selesai, langsung beralih. Kalau ini beda ya. Kalau ini langsung ditanya lagi sama teman-teman semua. Jadi diulang kembali ya. Jadi ini teman-teman biar teman-teman juga biar dapat hadiahnya ini. Oke, teman-teman. Ada? Nanti ya untuk teman-teman BC tahan dulu. Nanti untuk Naomi Rita Kartini. Ini saya ulang kembali ini nanti. Mereka udah antusias 3 orang itu. Oke, silakan. Ada? Saya hitung lagi ya. Oke, 10, 9, nanti Maria nanti ya, nanti. Di luar teman-teman BC dulu. Ini saya udah berkali-kali loh, teman-teman. Ayo. Hadiahnya pokoknya menarik. Ya, hadiahnya menarik. Jadi luar biasa teman-teman nanti. 8, 7, 5, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada teman-teman, jangan menyesal teman-teman ya. Oke, ya silakan. 3 wanita, Naomi, Rika, dan Kartini. Silakan perwakilan. Iya, Gam. Oke, pertanyaannya tadi apa sih yang kita dapat ya dari penjelasan Kakak Suryani tadi tentang depresi dan damai sejahtera. Nah, depresi ini adalah hati tidak tenang, khawatir, gelisah, dan iri hati ya, memiliki keirian kepada orang lain sehingga depresi itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik, bahkan bisa menimbulkan bunuh diri karena depresi atau masalah yang dihadapi. Nah, sedangkan damai sejahtera adalah sukacita, kedamaian dalam kehidupannya. Jadi damai sejahtera itu yaitu kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mempunyai masalah, kita tidak mudah depresi atau stres dengan keadaan tersebut. Jadi teman-teman, kita harus dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, kemudian contoh dari ketiga tokoh yang sudah disampaikan oleh Kakak Suryani tadi, yang pertama yaitu Saul ya. Kemudian prajurit Saul, karena ini ceritanya tadi kayak gini loh teman-teman. Dijelasin aja ya. Nah, karena si Saul berperang kan, karena dia kalah, nah dia malu, terus dia bunuh diri. Nah, dia minta kepada pasukannya itu untuk membunuhnya kan, tapi iya, bunuh diri sendiri dia loh, karena terus itu. Nah, karena nggak mau kan prajuritnya itu. Nah, jadi dia bunuh diri sendiri. Terus yang prajuritnya itu juga dia ikut-ikutan bunuh diri. Terus yang ketiga yaitu tadi Ayub. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih. Benar nggak sih? Iya. Oke. Tadi ayat-ayatnya di mana tadi? Ayat-ayatnya dari 3 tokoh itu. Tadi kan saya tanyakan ada, coba tambahkan referensi ayat-ayat tadi kan juga disampaikan juga Kak Suryani loh. Oke. Silakan. Kalau nggak ingat, nggak apa-apa. Nanti kita tahan dulu, kita keep dulu ya. Kita keep dulu. Kalau nggak salah tadi si Gam dari kitab Samuel sama Ayub. Ya. Samuel berapa dan Ayub berapa? Harus lengkap. 2 Samuel berapa tadi? Aku lupa loh, Gam. Yang biasa mati kenal. Atau dari raja-raja ya, aku lupa tadi. Cari aja dulu. Ayo. Kalau nyerah coba raise hand. Itu. Contoh awal. Oke. Dikasih waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. Jangan, Gam, nggak cukup. 1 menit ya dari sekarang. Ya, di sini nggak ada tombol bantuan ya. Oke. Tombol bantuannya hanya tadi 1 menit. Sabar, Gam. Orang sabar itu dikasih Tuhan. Gak apa-apa, nanti ntar ditahan kan barangkali teman-teman nanti juga ada lagi jawabannya.
nanti kita bandingkan begitu. Siapa yang nanti jawabannya paling lengkap, nah itu nanti dia pemenangnya. Oke, 30 detik. 1 Samuel, lihat baca. Nanti siap-siap Maria ya untuk berikutnya jawabannya nanti. Tadi udah lambaikan tangan tadi di layar ya. 10 detik. 1 Samuel 31 ayat berapa ya? Ayat berapa? Ayo, Ayat tidak boleh 4 negosiasi. sampai berapa? 13. Nomor 3 kami bisa negosiasi lah. Bagaimana? Gam betul nggak? Salah. Kayaknya salah deh. Jangan Tapi sekarang, nanya betulnya nanti. Ayat itu. Tadi yang pertama itu tokoh siapa? Saul tentang Prajuritnya. kematian Saul sama prajuritnya loh. Terus yang ketiganya Ya, si oke. si Itu di Ayub. mana? Terdapat di mana? Kalau yang Saul 1 di Samuel mana? 31 ayat 4 sampai 13. Ada di situ Oke. pokoknya kan. Yang prajurit? Semua di situ udah Di situ semua gak mudah dirangkum, udah satu perikop dia di situ. Kesimpulan. Dibaca Gak apa-apa. baik-baik bawahnya. Ayo Rif baca. Ini lagi baca. Oh, di itu teman-teman di 2 Samuel 1 ayat 2 sampai 10. Ketahuan nggak nyimak ini. Ya udah nggak apa-apa, kita tahan. Yang ketiga, tokoh ketiga tadi tentang siapa tadi? Ayo. Ayo, waktu berjalan. Gimana? Masih waktu lagi Gam, masih kurang. Oh, nggak boleh negosiasi, nggak ada tombol bantuan lagi. Tombol bantuan udah habis. Oke, hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Udah habis ya. Kita keep ya, tapi jangan bersedih dulu. Kan barangkali teman-teman nanti yang dari Kartini, Ripka, Nomin nanti lebih lengkap jawabannya. Oke, tahan dulu ya. Nanti kita coba bandingkan. Oke, silakan Maria. Silakan. Kalau bisa lebih lengkap dari mereka. Oke. Penjelasan singkat tadi itu depresi dan apa sih? Bentar. Itu depression or peaceful. Ya Allah. Depresi yaitu suatu perasaan yang tidak tenang, kecewa, sedih, iri hati, dan kurang bersyukur. Yang ujung-ujungnya berakibat tentang bunuh diri, sedangkan peaceful adalah damai sejahtera atau perasaan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, 3 tokoh Alkitab tadi itu pertama Raja Saul dari 1 Samuel pasal 31 ayat 4, kedua yaitu pengawal Saul dari 1 Samuel juga pasal 31 ayat 5, dan yang terakhir yaitu Ahitofel dari 2 Samuel pasal 17 ayat 23. Thank you. Oke, teman-teman ya. Oke, cukup 2 jawaban teman-teman ya. Jadi kita versuskan 2 jawaban ini ya. 3 lawan 1 ya, karena Nomi, Ripka, Kartini langsung 3 begitu ya. Mereka udah 3 sekaligus ya dalam satu perwakilan ya kan, dengan versus Maria. Oke, kira-kira gimana Kak Suryani? Siapakah dari antara mereka ini, dari Nomi, Ripka, Kartini atau dari Maria? Silakan. Siapakah Sama-sama pemenangnya? penjelasannya benar, Kak. Cuma ada satu kesalahan dari adik-adik cantik yang 3 orang ini, bagian nomor 3 tadi, Ayub. Ayub tadi saya Ayub tadi itu contoh dari awal, tidak saya angkat sebagai iya. Jadi yang paling lengkap sih Maria, karena tadi dia bahas Ahitofel dan ayatnya juga benar. Oke, kita beri apresiasi teman-teman, reaksi love atau boleh tepuk tangan, boleh buka mic-nya. Biasa, mantap Maria ya, karena Maria ini sering catat ya, sering notulen begitu. Karena dia memang kalau di BC sekretaris ya,
wakil sekretaris begitu, bantu Kak Putri ya. Jadi luar biasa. Jadi nggak salah begitu ya. Oke, nanti hadiahnya nanti akan disampaikan oleh ini ya, Kak Jonathan ya, Bro Nathan nanti ya, untuk nanti selengkapnya. Oke, untuk pertanyaan 2 saya serahkan kepada Kak Maria berikutnya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini gampang banget ya. Di luar BC dulu ya yang nanti yang jawab itu, sebutkan nama lengkap pembicara malam ini beserta gelarnya. Di luar BC ya, di luar BC ya. Dan alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya di Nias dan di Jakarta. Oke, silakan. Yuk teman-teman, ayo semangat Kak Andri, ayo Kak Deborah. Di luar BC dulu, Kak Dewi, di luar BC. Bang Albert, silakan ayo. Gak apa-apa, mencoba aja menjawab. Oke, dari saya yang Oke. sebelum ini Kak Suryani Daily SPD tinggal di Jakarta Barat. Nggak ada yang lebih greget gitu lah sih. Ya. Tinggalnya di Jakarta Barat, di Asal Silombu. Itu kan? Ya. Alamat di Niasnya? Silombu kan? Nias Barat, Nias Barat. Oke. Benar, Kak Sur? Benar, tapi saya namanya Suryani Deli aja, bukan Kak. Kan nama lengkap katanya. Udah biasa tiap hari, maaf ya. Ya udah benar ya. Kita anggap benar, karena memang benar sih. Udah, sekian kuis kita malam ini. Nanti untuk hadiahnya akan diinfo oleh Kanata. Oke, thank you Maria. Nanti Maria boleh ya, atau boleh Kak Dewi nanti ya, mungkin di-share nanti kontaknya ke Maria ya. Nanti japri aja Maria ya, langsung di Zoom ya. Begitu, nanti untuk nanti hadiah berikutnya ya. Untuk info hadiahnya ya. Mungkin langsung di japri aja, biar lebih ini japri aja ya, ke Saudari Maria. Oke teman-teman ya. Jadi tadi sekian untuk kuis kita hari ini. Ya teman-teman yang belum mengikuti kuis, yang tadi belum menjawab, mohon maaf teman-temannya. Tapi jangan berkecil hati, karena kita masih ada lagi. Kapan itu? Minggu depan pastinya teman-teman ya. Jadi jangan lewatkan untuk kuis, untuk kesempatan di minggu sekali lagi ya. Oke, tapi sebelum nanti saya akan lanjut lagi, mungkin silakan host untuk menutup dulu dalam gathering online ini untuk sesi sharing ini dan tadi tanya jawab ya, atau nanti sekaligus silakan atau lagi mau tambahan dari Kak Suryani ya untuk closing statement ya kalau jika ada. Silakan di ini dulu, di handle dulu ya sebelum nanti masuk ke pengumuman ya lebih lanjut. Silakan host. Ya, oke. Demikian sesi kuis kita sudah selesai teman-teman. Seru juga ya. Sambil diskusi sambil ada hal seperti ini adalah hal baru ya. Nggak hal-hal baru banget sih, tapi hal yang jarang terjadi di BC ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini, mungkin seperti yang disampaikan oleh Brother Gama, apakah ada closing statement dari Kak Suryani? Saya cuma mau bilang bagi teman-teman, apapun yang kita alami saat ini, sebesar apapun masalah kita, apapun kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak, dan kita bawa depresi. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus punya damai sejahtera. Karena hanya dengan damai sejahtera, kita bisa menghadap Tuhan, karena ketika kita depresi, tidak mungkin kita menghadap Tuhan dengan baik. Pasti bersungut-sungut, marah, kecewa. Jadi itu saja teman-teman, milikilah damai sejahtera. Mari kita belajar menjalani hari-hari kita dengan penuh damai sejahtera. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Kak Suryani untuk closing statement-nya. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir kita, yaitu sesi foto-foto, saya minta dengan hormat ketersediaan Pak Ketua untuk bawa kita dalam doa. Silakan Pak Ketua, mari tutup di dalam doa gathering online kita pada malam hari ini. Baik,
Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kembali pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama, kami boleh bertemu, dan kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami, berkati terlebih semua yang sudah mengambil bagian, yang sudah melayani, baik itu sebagai host, sebagai pembawa pujian, bahkan juga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kiranya senantiasa memberkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap apa yang Tuhan percayakan untuk bisa selalu untuk bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kami juga yang sudah hadir pada malam hari ini, dimanapun kami berada, kiranya di minggu yang akan datang, dalam gathering online, di jam yang sama, Tuhan pertemukan kami kembali, dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan apa yang sudah kami terima, Tuhan, kami dengar pada malam hari ini, biarlah kami terus belajar dan kami terus merenungkan akan setiap firman-Mu untuk kami tidak menjadi depresi atau putus asa, tetapi kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Setiap apapun aktivitas kami semua menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami akan mengakhiri akan gathering online kami pada malam hari ini. Ya, aktivitas kami selanjutnya, bahkan istirahat kami sepanjang malam ini, Tuhan terus sertai, Tuhan menjaga melindungi kami. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, mungkin boleh ya Kak Suryani dimatiin aja record-nya. Gak apa-apa.